Halo Pak Marlon, di sini saya akan menjelaskan proyek akhir data mining. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Lukas Eka Putra Pramudita dengan NIM 23K10015. Oke. Di sini saya membuat proyek akhir data mining menggunakan judul penelitian optimisasi penjadwalan ruang kegiatan Ormawa di kampus Unika menggunakan teknik clustering K-means dan analisis pola pemakaian ruang. Jadi di sini saya terinspirasi karena dalam penataan ruang peminjaman ruang di Unika ini, selama saya menjadi Ormawa, saya melihat seperti adanya kayak terbenturan antara jadwal peminjaman ruangnya. Oke, latar belakang dan pembahasan masalah utama. Kita nomor yang penting dalam bentukan karakter dan soft skill mahasiswa. Di sini saya ngambil latar belakangnya. Jadi tingginya permintaan ruang kegiatan menyebabkan perlunya manajemen yang efektif. Dan di sini pembahasan masalah utamanya adalah sering terjadi tabrakan jadwal dan ketidakseimbangan pemanfaatan ruang kegiatan. Beberapa ruang itu sering dipesan, sementara yang lain jarang dimanfaatkan. Hal ini disebabkan oleh kekurangnya analisis data dalam pengelolaan ruang kampus. Jadi di sini masalah utamanya itu seperti semisal di gedung Justinus ini banyak kegiatan, cuman itu hanya kapasitas orang itu hanya sedikit-sedikit, sedangkan yang misalnya kapasitas orang yang banyak itu selalu nggak kebagian tempat di ruang yang Justinus, apalagi di Albertus yang biasanya mayoritas untuk rapat-rapat rutin bulanan. Nah, metode yang digunakan adalah kita melakukan pengumpulan data terlebih dahulu, terus kita melakukan persiapan data, penentuan jumlah cluster optimal, mekanisme K-means-nya. Oke, kita langsung lanjut. Nah, di sini sudah ada codingnya. Ini kemarin saya habis ngoding, dan hasil dan interpretasi pola penggunaan ruang algoritma K-means berhasil mengelompokkan 10 ruang kegiatan Ormawa menjadi 3 klaster utama, yaitu berdasarkan kesamaan karakteristik penggunaan, yaitu durasi, kapasitas, waktu, dan jenis kegiatan. Jadi di klaster pertama, ruang kapasitas besar, itu terdiri seperti sport hall, HC. Klaster ini memiliki rata-rata kapasitas tertinggi, itu bisa mencapai 160 orang, apalagi di sport hall mungkin bisa lebih mencapai 200 orang itu masih bisa menampung. Dan durasi relatif lama itu biasanya kegiatan itu berlangsung 3-4 jaman. Ruang-ruang ini difungsikan untuk kegiatan berskala besar seperti dias natalis, seminar kampus, atau acara lintas fakultas lainnya, mungkin seperti acara kemarin Rector Cup atau dan lain-lain. Oke, selanjutnya di klaster yang kedua, ruang kapasitas sedang mencakup seluruh ruangan di gedung Justinus dengan rata-rata kapasitas menengah dan durasi terpendek itu 1 jam 2 jaman. Klaster ini digunakan secara berkala untuk kegiatan akademik, seminar, workshop, dan rapat himpunan mahasiswa. Klaster ketiga, ruang kapasitas kecil, diisi oleh ruangan-ruangan di gedung Albertus. Meskipun memiliki rata-rata kapasitas yang serupa dengan klaster 2, klaster ini dicirikan oleh durasi penggunaan yang lebih lama, 3 3,5 jam, menunjukkan penggunaan untuk rapat internal yang bersifat rutin seperti rapat BEMU dan fakultas secara keseluruhan. Hasil ini menunjukkan adanya pola penggunaan ruang yang tetap dan jelas. Ruang luas untuk acara besar, ruang sedang untuk kegiatan fakultas akademik, dan ruang kecil untuk aktivitas internal yang rutin. Dan pola ini menjadi landasan yang merancang sistem penjadwalan yang lebih adil dan efisien. Lanjut, ini hasil coding lagi. Jadi diagram ini hasil kemarin saya ngoding. Diagram sebar memvisualkan data ruangan berdasarkan 2 dimensi utama, yaitu kapasitas ruang sumbu Y dan durasi kegiatan itu sumbu X-nya. Dengan pengelompokan yang jelas menjadi 3 klaster. Klaster 1 merah terletak di area yang paling atas diagram, mewakili ruang kapasitas yang sangat tinggi, HC dan sport hall. Klaster ini didedikasikan untuk event massal karena kemampuan tampung yang besar. Berbeda dengan itu, klaster 2 dan klaster 3 itu berada di area kapasitas yang lebih rendah. Di bawah diagram, klaster 2 warna hijau berada di sisi kiri bawah, menandakan kapasitas sedang dengan durasi pendek. Ruang Justinus menjadikannya ideal untuk kegiatan akademik cepat seperti seminar singkat. Sementara itu, klaster ketiga yang berwarna biru berada di sisi kanan bawah. Meskipun memiliki kapasitas yang mirip dengan klaster 2, namun pergeseran ke kanan ini menunjukkan durasi yang panjang. Ruang Albertus menegaskan fungsinya sebagai ruang rapat untuk internal yang membutuhkan waktu fokus yang lebih lama
Pemisahan visual ini memberikan landasan yang kuat untuk mengalokasikan ruang secara efisien sesuai dengan profil kebutuhan kegiatan Ormawa. Nah, di sini pembahasan dan diskusi hasil, kita bisa melihat hasil analisis clustering menggunakan algoritma K-mean membagi 10 data pemakaian ruang menjadi 3 pola penggunaan yang distintif, memberikan landasan yang kuat untuk optimasi penjadwalan. Pengolah penggunaan ruang berdasarkan cluster, hasil pengelompokan menunjukkan konsistensi dalam karakteristik ruang dan kegiatan yang dominan sebagaimana disajikan dalam interpretasi cluster. Jadi cluster 1 itu ruang kapasitas besar, anggota HC 5152 dan sport hall, yaitu karakteristik memiliki rata-rata kapasitas tertinggi sekitar 160 orang dan durasi kegiatan yang relatif lama 3,17 jam. Fungsi cluster ini digunakan untuk kegiatan berskala besar seperti dies, seminar kampus, atau kegiatan lintas fakultas antar Ormawa. Jadi pola ini menegaskan bahwa fasilitas terbesar di kampus terutama HC dan sport hall dimanfaatkan untuk acara yang bersifat umum dan berlangsung lama. Sementara itu, di klaster kedua, ruang kapasitas sedang, akademik dan fakultas, ini seluruh gedung Justinus 102 dan 201, 202 dan lain-lainnya ini memiliki karakteristik yaitu rata-rata kapasitas menengah 51% orang dan dicirikan oleh durasi penggunaan yang paling singkat 1,88 jam sampai 2 jam jika dibulatkan. Jadi fungsi karakter ini sangat sesuai untuk kegiatan akademik, seminar, workshop, dan rapat himpunan mahasiswa. Ruang Justinus teridentifikasi sebagai pusat kegiatan fakultatif yang cenderung memiliki durasi yang lebih pendek per sesinya, seperti briefing atau sesi seminar. Terus selanjutnya di klaster ketiga, ruang kapasitas kecil, seperti rapat rutin internal yang digunakan seperti BEM, itu seluruh gedung ALB dengan karakteristik memiliki rata-rata kapasitas kecil menengah sekitar 51% orang dengan rata-rata durasi relatif lebih lama 3 jaman. Mungkin ini biasanya hanya terdiri oleh beberapa orang, mungkin bisa 10 sampai 30 orang atau 50 orangan. Jadi fungsi ini digunakan untuk rapat rutin BEMU dan BEM fakultas yang bersifat reguler atau internal. Nah, di sini diskusinya perbandingan klaster 2 dan 3 ini sangat penting. Meskipun kapasitasnya mirip, klaster 3 memiliki durasi yang panjang, mengidentifikasi bahwa ini dipesan untuk sesi kerja atau rapat mendalam yang bersifat rutin dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Terus selanjutnya, implikasi terhadap optimasi penjadwalan hasil clustering ini memberikan insight berbasis data yang dapat digunakan untuk merancang sistem penjadwalan yang lebih optimal. Nah, di sini ada 3 poin. Jadi pencegahan konflik jadwal ini kita dapat dengan mengelompokkan ruang. Kampus dapat membuat kebijakan penjadwalan yang lebih transparan dan adil. Misalnya kita memprioritaskan klaster 3 seperti Gedung Albertus secara eksklusif hanya untuk rapat rutin BEMU, sementara untuk klaster 1 seperti HC dan sponsor hanya untuk dibuka untuk pemesanan event besar seperti acara Rector Cup atau ada acara Dies Natalis dari antar fakultas bisa ditaruh di situ. Terus efisiensi pemanfaatan fasilitas penjadwalan dapat diatur agar tidak terjadi overbooking atau pemanfaatan ruang yang tidak sesuai. Ruang besar tidak lagi mudah digunakan untuk rapat kecil. Jadi kadang seringkali seperti ruang-ruang besar seperti auditorium atau itu kadang masih hanya digunakan untuk rapat-rapat event-event kecil saja, sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan fasilitas kampus secara keseluruhan. Dasar sistem otomatis, pola ini dapat menjadi landasan rule base untuk sistem penjadwalan otomatis di mana permintaan ruang harus dicocokkan dengan karakteristik cluster yang sesuai. Misalnya permintaan rapat 3 jam dengan 50 orang yang akan diarahkan ke klaster 3. Jadi misal ada permintaan rapat 2 atau 3 sampai 3 jam dengan kapasitas mungkin hanya 10, 20 atau 30 orangan, kita akan diarahkan langsung ke klaster 3 hanya dengan yang kapasitas rendah. Oke. Jadi di sini saya mengambil kesimpulan. Jadi kesimpulan dari proyek optimisasi penjadwalan ruang kegiatan Ormawa di kampus Unika ini adalah bahwa algoritma K-mean clustering berhasil mengelompokkan pola penggunaan 10 ruang menjadi 3 klaster utama seperti yang tadi kita bahas, yang distintif berdasarkan kesamaan karakteristik, durasi, kapasitas dan waktu, dan jenis kegiatan. Jadi di klaster 1 ini kita mengidentifikasi ruang berkapasitas besar seperti HC Sport Hall untuk hanya event massal. Jadi untuk klaster yang kedua kita mengelompokkan ruang berkapasitas sedang seperti Justinus, seperti hanya rapat-rapat untuk event-event fakultas, itu kita bisa menggunakan di Justinus dengan kapasitas yang lebih
sedikit besar dibanding ke klaster 3, namun dengan durasi pendek untuk kegiatan akademik sebenarnya singkat. Dan sekarang di klaster 3 kita mengidentifikasi ruang berkapasitas kecil seperti Albertus dengan durasi panjang. Untuk rapat rutin internal, pola pengelompokan yang jelas ini berfungsi sebagai landasan berbasis data yang kuat untuk merancang sistem penjadwalan otomatis yang lebih adil dan efisien, sehingga mampu mengurangi konflik jadwal secara signifikan dan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh fasilitas kampus. Oke, jadi sekian pemaparan proyek akhir data mining saya. Saya Lukas Eka Pemerintah dengan NIM 2300015, 23K10015. Terima kasih.